kedua ya, teman-teman semua. Senang sekali bisa bergabung sama teman-teman di sini yang mungkin hadir dari berbagai dari berbagai latar belakang ya gitu. Ada yang alumni, ada yang member di Productive School, komunitas. Ya senang sekali bisa bergabung di sini untuk bisa kita hari ini ngobrolin topik-topik yang mungkin biasa kejadian di kehidupan kita sehari-hari, dan juga teman-teman hari ini juga bisa sharing, kita diskusi masalah-masalah yang mungkin teman-teman alami juga gitu ya. Gitu. Jadi di Productive Meetup ini kan pertemuan kedua ya, mungkin teman-teman yang di Meetup pertama udah tahu ya, kalau di Meetup ini beda sama sesi-sesi kelas yang pernah dibikin nih di Productive School ya gitu, misalnya kelas Designer Ultimate Life atau Productive Marriage atau kelas-kelas Productive Class. Kalau di sini kita sesinya nanti teman-teman boleh sharing juga. Ini bukan sesi seminar, bukan webinar, bukan. Ini sharing ya. Nanti mungkin akan saya buka dengan saya pribadi sharing insight saya tentang topik hari ini. Dan nanti teman-teman boleh nambahin, boleh ngoreksi, boleh juga ini ngobrol aja lah gitu ya gitu. Ini pertemuan kedua, nah ini rutin 2 minggu sekali. Semoga ke depan sih kita nggak cuma 2 minggu sekali, tapi lebih sering ya ketemu gitu ya. Gitu. Atau mungkin 2 minggu aja biar ada kangen sama rindunya ya gitu. Oke, jadi di sini ada teman-teman yang udah hadir, ada Airin, teman-teman, ada Apis juga, ada Vivi, ada Kang Irsyad. Ini campur-campur ya, ada Islah ya. Gitu, ada teman-teman dari yang pernah ikut talent mapping, ada yang pernah ikutan Productive Marriage, Design Ultimate Life, Productive Class, dan juga ada yang baru daftar sebagai member hari ini ya. Jadi saya ucapkan yang baru hadir juga selamat datang. Baik, intinya hari ini kita mau bahas tentang tema baper ya, biar nggak baper gitu. Cuman tema baper ini sebetulnya bukan tema baper-baper cintaan ya sebenarnya, tapi baper sama omongan orang. Sebelum lanjut, saya pengen nyapa dulu teman-teman sudah pada hadir. Ini yang sudah hadir siapa aja gitu? Ada gitu, maksudnya hadirnya kan nggak sekedar masuk ini aja ya, room-nya ya gitu ya. Boleh silakan bisa di-unmute nggak? Pada ada semua teman-teman? Ini kalau nggak pada bersuara kan saya jadinya... Ada Kang, ada. Halo Isla, mana suaranya? Isla? Ini saya atau... Ada Kak. Ada nggak? Ada Kang. Ada Kang. Isla ada suaranya ya? Di saya nggak masuk ya? Ada. Gitu. Sebentar ya, kita cek dulu. Oh. Assalamualaikum, punten Kang. Oke, baik. Nah, yang lain ada? Ada Kak. Mana yang lain? Saya Kang. Sudah pada hadir? Hadir Kang, hadir. Iya. Baik, ya teman-teman semua ya. Saya ini kayaknya agak ngeheng ya gitu ya. Saya kurang tahu apakah di teman-teman normal atau enggak ya gitu. Suaranya kecil sekarang, Pak. Maklum ini saya sambil sharing ya teman-teman ya. Jadi di Productive School tuh kita kan punya akun Zoom khusus ya. Tiba-tiba disabled barusan sekitar jam 7-an. Disabled, saya juga nggak tahu kenapa bisa disabled. Dan itu dianggap mungkin ada yang ngalamin atau enggak ya, dianggap problem sama akun Zoom-nya langsung. Jadi akhirnya kita mengulang lagi ya gitu ya. Gitu. Oke, baik. Sebentar saya izin untuk live sejenak. Setelah itu saya masuk lagi ya. Sebentar ya. Oke. Baik, sebentar. Oke, baik ya. Siap. Boleh berkomentar, ada yang mau berkomentar atau ngomong biar ada suaranya saya. Mana kayaknya ada Givari ya gabung. Mana ada suaranya nggak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada. Oh, ya. Ya. Tadi sih nggak ada, saya nggak tahu kenapa lo kok nggak ada suaranya ini. Nah, itu dia. Itu dia. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Siap. Malam ini kita bahas tentang nama temanya adalah biar gak baper sebetulnya ya gitu ya. Coba saya izin ya. Saya nggak akan presentasi, cuman biar ada patokannya ini kita ngomongin apa ya sebetulnya gitu.
Jadi hari ini sebenarnya kita ngobrolin tentang tema baperan. Nanti saya sharing dulu ya, mungkin sekitar 10 menitan gitu. Nanti teman-teman boleh nambahin ataupun sharing juga gitu. Di sini saya nanya dulu sebelum kita mulai. Ada nggak sih yang pernah mengalami gitu, apa namanya itu ya, ketika kita itu kalau dikomentari negatif sama orang jadinya baper gitu. Jadi kayak nggak enak sama komentar orang gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada yang nggak yang ngerasa kalau dikomentarin jadi kesal gitu? Atau tersinggung, atau takut? Ada nggak sama komentar-komentar orang gitu? Ada yang mengalami? Ada Kang, baru Ah. aja. Oh, siapa itu? Sama bos. Rin, gimana Rin? Gimana? Rin, gimana nikah? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Kang. Senang ya. Iya. Terima kasih kelasnya Kang. Kayak di menit-menit akhir banget itu. Kayak tiba-tiba ada ini. Teman-teman baca Injury. belum? Airin ini ada peserta produktif marriage kelas 1. Terus beres dia kelas langsung nikah, bener ya? Apa di hari terakhir? Hari terakhir Kang. Hari terakhir ya. Ajaib emang Anda. Iya. Betul ya. Oke, terus gimana Rin? Hari ini gimana? Kamu ceritanya gimana? Baper kenapa tuh? Kenapa? Baper sebenarnya dari kemarin sih sama bos. Kayak sebel banget gitu. Kayaknya tuh segala macam kerjaan tuh disalahin aja gitu kan. Ceritanya kan lagi apa sih? Lagi pandemi gitu kan. Jadi kemarinan tuh lagi ada kayak transisi yang masuk 50% yang kayak gitu-gitu. Kan biasa kan kalau kayak gitu-gitu artinya target kerjaan tuh nggak bisa benar-benar tercapai seperti 100% yang normal. Nah, bos tuh kadang tuh nggak mau ngerti gitu loh, Kang. Kayak yang, ya gimana kita masuk kerjanya aja kayak setengah hari dari porsi biasanya, tapi tetap dituntut harus bisa achieve yang normal gitu. Itu kan capek banget gitu. Tapi ya gitu deh, istilahnya namanya bos, kita kan butuh ya, jadi kayak ya nggak bisa ngapa-ngapain. Juga ya dilematis ya gitu ya. Gitu. Kau nggak bisa komplain, ini nggak bisa komplain. Nggak bisa komplain. Ya, gitu. Sih menarik ya. Mungkin yang lain ada yang ngalamin juga kayak Arin. Nanti kita bahas ya Arinnya di belakang, kita coba cari. Ini kalau ngadepin di kayak kantoran gitu gimana? Ini ngobrol aja ya gitu ya. Gitu. Terus yang lain mungkin ada yang ngalamin nggak di keluarga, sama pasangan, mungkin atau sama orang tua. Terutama mungkin mayoritas banyak orang tua ya pernah ya. Kalau mayoritas orang tua sih endingnya jadi ini ya, jadi apa? Istilahnya tuh bapernya itu berkonflik batin gitu jadinya tuh biasanya gitu ya. Yang nggak suka ngalamin kayak gitu ya gitu. Jadi dilematis ya. Ada lagi yang mungkin ngalamin, tapi saya sharing dulu mungkin ya gitu. Nanti boleh teman-teman nambahin. Jadi hari ini sebenarnya kenapa saya bahas tema biar nggak baperan? Karena kemarin pas buka sesi ngobrol sama teman-teman di Instagram tuh ada yang curhat gitu ya. Gitu. Oh Kak, gimana ini? Aduh gimana gitu. Saya nih respon awalnya gini elah gitu doang gitu awalnya elah gitu doang gitu. Maksudnya kan dalam hati saya nggak bilang ke orangnya loh ya. Nggak, saya nggak tega gitu kalau bilang kan sakit hati. Gitu. Cuman harus dipikir-pikir, ternyata nggak bisa elah gitu doang karena ternyata maksudnya nggak semua saya ternyata pernah ngalamin itu juga kalau dipikir-pikir zaman dulu gampang baper dan ternyata emang ada step by step-nya untuk bisa akhirnya berada di titik sekarang kayak sekarang nih ya. Kalau misalnya saya berada di posisi Airin gitu dengan kayak gitu, mungkin saya nggak terlalu baper, nggak kayak kesel banget, nggak juga gitu karena ada yang saya lakukan maksudnya karena saya tahu harus ngapain maksudnya gitu ya. Lebih ke karena ini internal sih, bukan saya ngelakuin apa keluar, bukan di internal tuh ngolahnya gimana begitu. Karena itu ada sesuatu hal yang dilakukan ternyata dalam diri kita biar itu nggak baper gitu. Nah itu yang akan saya share sih tipsnya. Jadi hari ini ngobrolin tips aja sih seperti dari awal-awal gitu. Nah, jadi kalau saya nanya, pernah nggak sih teman-teman ngerasa baper gitu ya, baperan gitu mengalami itu. Jadi baperan itu sebetulnya bukan baperan apa istilahnya tuh ya dibaikin sedikit jadi kayaknya dia cinta aku, bukan itu. Bukan bahasan di productive school, bukan itu ya, bukan cinta-cintaan unyu-unyu, bukan ya gitu. Cuma baperan di sini maksudnya tuh kita sangat-sangat
mood kita, perasaan kita, produktivitas kita tuh sangat-sangat terpengaruh sama omongan orang, sangat terpengaruh. Ngerasain nggak ada yang ngalamin itu nggak sekarang? Boleh nggak share di ini, maksudnya ngalamin pernah atau enggak gitu? Atau sebenarnya belum pernah sama sekali? Kalau belum pernah bagus tuh berarti ya unik gitu. Ngalamin nggak? Dugaan saya sih mungkin pernah ya gitu ya, gitu dilematis. Jadi kayak apa? Nah, aku mah suka baper sama gestur dan tatapan mata yang beda kalau kata Islah tuh ya gitu ya. Itu juga bisa gitu. Jadi nggak harus sama omongan sih, tapi sebetulnya respon orang sih sebetulnya. Gitu. Karena hari ini banyak banget orang yang akhirnya misalnya kenapa kamu nggak melakukan itu, ini sering nih saya tanya gitu. Misalnya saya ngasih solusi, dia punya masalah, terus kenapa nggak dilakukan? Saya tuh takut banget nanti gimana ya kalau kayak gitu, sering baper. Akhirnya atau banyak juga yang tidak melakukan sesuatu, dia udah ngebayangin bakal terjadi sesuatu gitu ya. Nah, kalau Yuni tuh cerita pernah kalau dapat kritik sih baper, tapi alhamdulillah cuma sebentar biasanya. Ya, jadi ya baperan saya juga pernah ya gitu ya, gitu dikomentarin. Bukan, wah itu sampai saya cerita sedikit ya. Beberapa waktu lalu bahkan pernah tuh saya ngobrol sama teman gitu kan. Terus orang tuh komentar tentang productive school kayak apa sih Coki bikin yang kayak begini-begini tuh gitu, aneh gitu, kayak apa sih bikin kayak gitu, nah itu tuh sudah seharusnya saya baper gitu, kalau baper tuh kayak gitu, tapi ya udahlah gitu, jadi sekarang ya udah aja gitu. Nah jadi ternyata ya kita juga ternyata kalau saya pahami ternyata mayoritas emang orang baperan lah. Saya nggak tahu apakah ada orang yang nggak pernah merasakan itu ya gitu ya, nggak baper gitu ya gitu. Nah jadi mungkin saya juga nggak tahu kalau ada yang orang nggak baper ya, belum pernah nemu. Ada fasenya. Cuma jadi gini, setiap hidup tuh orang pernah ada di fase baperan. Nah, tapi ada orang yang survive dari itu sehingga tahu gimana menghadapinya. Ada yang terus baper gitu. Nah, ada yang baper yang kadang-kadang buat saya nggak penting gitu. Baper nggak penting tuh gini gitu. Orang tuh nggak ngomongin kita, tapi kitanya kayak ngerasa, nah itu yang bahaya itu. Pernah nggak kayak gitu? Jadi kayaknya dia ngomongin ke aku nih. Aduh itu bahaya. Bahayanya karena kita jadi kadang-kadang nggak produktif. Itu yang sering kejadian sebetulnya. Itu yang sebenarnya kita perlu bahas tuh. Ya, gitu. Jadi kegeeran. Iya kegeeran bener serius. Jadi kan baper ya. GR kita diomongin, GR kita ini. Misalnya kita ngobrol sama teman bertiga, tiba-tiba berdua ngobrol bisik-bisik, kita jadi ya gimana gitu ya, nggak enak gitu. Jatuhnya prasangka ya, iya benar ini. Jadi orang sering tuh baper. Nah, ini yang mending kalau benar. Kalau enggak kan itu yang repotnya ke kita sendiri ya gitu ya. Nah, jadi ternyata saya menarik nih pas saya bahas, ternyata emang dari kecil kita tuh kita itu dilatih untuk biasa memperhatikan apa yang orang lain katakan. Gitu kalau nggak ini ya. Misalnya begini. Kamu tuh jangan begitu. Nanti dilihat orang tuh gimana. Nah, gitu. Gitu ya, gitu. Contoh ya misalnya. Kamu jangan teriak gitu ya. Nanti apa kata orang itu gitu. Jadi selalu fokusnya ke kata orang itu apa. Gitu ya, misalnya. Kamu jangan begini nanti kata orang waktu kita kecil. Naik sedikit, kamu tuh nanti nilainya bagus gitu kan. Bagus nanti pada seneng orang-orang tuh gitu. Kamu tuh jangan ini, apa kata orang lain kalau begini, kamu gimana kalau kamu tidak lulus sekolah. Jadi fokusnya ke apa kata orang lain, komentar orang gitu kan. Itu salah satu fokus yang sering ditanamkan di kita. Jadi hampir sekarang kita itu ya gitu melakukan sesuatu tuh fokusnya adalah nanti kata orang apa ya gitu. Nanti kata orang tua saya apa ya gitu ya. Nanti komentar keluarga saya apa ya gitu. Nah, itu yang sering kejadian. Nah, saya di titik sekarang, orang mau komen apa ya terserah, silakan. Ya, biarin nih gitu lah gitu. Banyak karena pasti komentar itu akan ada. Cuman maksudnya adalah ada orang-orang hari ini yang kalau mau melakukan sesuatu sangat bergantung pada komentar orang. Dan dia sangat mengkhawatirkan komentar itu. Dan itu yang sering kali jadi bahaya buat saya gitu. Sering kali itu jadi bahaya karena ketika orang lain berubah, karakter dia berubah gitu. Ini dari baper, cuma sekedar mikirin apa kata orang, gitu ya, gitu. Bukan nggak boleh baper tuh sebetulnya, cuman seringnya ada yang bapernya nggak produktif kayak begini. Nah, akhirnya saya pribadi punya pengalaman ya. Dulu itu saya sangat
mementingkan apa kata orang. Salah satunya saya milih jurusan kuliah ya, gitu ya. Saya sama Airin kita satu kampus, satu fakultas ya Airin ya, gitu. Ini Airin harus tahu sejarahnya. Alasan saya masuk ITB, teman-teman, bisa masuk ke jurusan biologi, alasannya karena satu. Saya tuh kalau masuk sekolah, jadi orang tuh komentar ke saya tuh bagus gitu. Hebat ya, sehingga nanti orang tua saya bangga gitu. Jadi kalau ibu saya nanti jalan-jalan ya gitu ya, ketemu temennya, anaknya di mana nih gitu ya kuliahnya, di ITB. Ibu saya bisa bangga jam. jadi biar apa namanya itu ya orang tua saya itu biar orang tua saya tuh ya kayak gitu, senang gitu. Jadi dipikir-pikir ya kita tuh berada pada lingkaran setan sih. Sangat bergantung sama omongan orang. Ini cukup fatal ya. Cukup karena memang pada dasarnya kita basically manusia perlu kebutuhan apa namanya pengakuan. Maka komentar orang kadang perlu. Nah, cuman ini yang kita bahas sebenarnya, pengakuan atau komentar dari orang tuh yang kayak gimana, karena nggak bisa semuanya gitu ya. Nah, ada komentar Wulan nih bagus. Jadi kalau baper sama tindakan atasan sampai down plus nggak nyaman, akhirnya memutuskan resign, berarti bapernya bikin nggak produktif ya Kang? Bisa jadi, sangat-sangat mungkin bisa jadi itu jadi nggak produktif. Nah gitu. Ya, jadi bukan berarti gini ya, manusia itu basicnya kan emang nggak suka ya, gitu, dikomentarin atau di basicnya memang kita punya perasaan, jadi nggak bisa menutup dingin banget. Cuman poinnya adalah gimana ngolah ini agar apa yang masuk ke dalam kita tuh bikin kita produktif atau minimal netral aja gitu. Ini yang kita bahas hari ini. Nah jadi gimana dong biar nggak baperan? Dulu saya baperan, bahkan di komentar orang saya nggak mau gitu. Saya dulu kan nulis ya teman-teman ya, dulu kalau teman-teman yang ngikutin saya dari dulu tuh nulis di Tumblr. Saya seneng banget mau nulis di Tumblr karena sepi, nggak ada orang. Sebelum nulis di Tumblr, saya nulis di Facebook. Tahu nggak apa yang membuat saya nggak mau nulis di Facebook? Komentar orang. Saya nulis, satu orang komen, Coki naon sih gitu. Coki apa sih, ini malas banget lah gitu. Jadi saya menghindar dari situ. Saya pergilah dari itu. Saya ingin berada di lingkungan yang tidak ada yang berkomentar. Di Tumblr itu tenang, senang sekali hingga akhirnya Tumblr diblokir. Dan saya pindah ke Instagram tuh suatu arena yang buat saya sangat dengan apa sih? Dengan algoritma yang bisa explore, disebarkan informasinya. Itu banyak sekali orang yang bisa dengan setiap hari komentar negatif tentang postingan saya. Sangat mungkin terjadi. Dan memang kejadian sekarang. Ya, gitu. Jadi itu yang kejadian. Nah, tapi alhamdulillah di tahun 2016-an ada satu momen 2014, 15 atau 16 kalau nggak salah. Ada satu momen yang mengubah mindset saya terhadap ini, membuat saya jadi nggak baper lagi. Itu ada perubahan ternyata. Itu pertama, ternyata tipsnya ini tips dari saya. Ternyata yang membuat saya sadar bahwa akhirnya nggak baper itu adalah pertama saya sadar bahwa nggak ada orang yang disukai semua orang. Jadi saya belajar, yang membuat saya banyak berubah itu adalah ketika belajar sejarah. Ya, saya belajar sejarah Nabi. Dari situ saya belajar tentang role model sebagai sosok seseorang manusia, terutama seorang Muslim. Terus sejarah itu kan sebetulnya berulang ya, kalau kita belajar sejarah. Jadi belajar sejarah itu untuk belajar sebetulnya kehidupan tuh konsepnya emang gitu. Apa yang konsepnya begitu tuh yang berulang? Bahwa nggak ada tuh orang yang disukai semua orang tuh nggak ada. Tidak ada satu aktivitas ataupun satu perilaku yang disukai semua orang tuh nggak kenapa. Jadi apapun yang kita lakukan pasti akan ada yang komentar, akan ada yang akan ada bilang bodoh gitu, ada yang gitu. Segitu sih gitu, itu ada. Contoh simpel ya. Habis nikah, saya itu ngontrak di sebuah kamar ukuran 4x4 gitu. Padahal dulu kamar saya sendiri di rumah orang tua saya ukurannya 4x4, kebayang nggak? Jadi saya ngontrak itu di situ ada kulkas, ada alat masak ukurannya 4x4, dulu ruangannya 4x4 gitu loh di tempat tinggal saya gitu ya. Nah, apa komentar orang di sekitar saya apa? Bodoh malah pindah, orang bisa nabung kan dan lain-lain, ada komentar gitu loh. Jadi itu pasti ada.
Tapi di satu sisi ada orang yang komentar, bagus, habis nikah itu memang harus pindah. Ada komentar. Jadi pasti ada aja, maksudnya ada yang suka, ada yang enggak. Itu memang sesuatu yang biasa terjadi lah. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah, nah yang menarik, itu adalah buat saya, pernah nggak kayak gini teman-teman? Teman-teman melakukan sesuatu atau posting ataupun nge-share sesuatu, ada yang komentar negatif gitu. Teman-teman jadinya takut atau ragu atau gak nyaman gitu. Jangan udah posting deh. Baru mau posting aja udah kepikiran gimana kalau nanti ada yang komen negatif. Ada yang kayak gitu nggak? Mau posting tapi takut gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Bikin karya tapi udah takut duluan. Ada nggak yang ngerasain kayak gitu tuh? Nah, kalau ada yang kayak gitu, berarti teman-teman belum yakin dengan apa yang teman-teman lakukan. Simple. Buat saya ya gitu ya. Hari ini banyak yang kayak ini dari mana? So tahu nih nulis gitu, nah kayak gitu ya. Nah, saya itu punya prinsip gini, ilmu itu milik Allah, ilmu itu milik Tuhan. Saya belajar dan saya cuma meneruskan. Itu yang pertama. Maka, seketika saya mau share sesuatu, saya pastikan ini sumbernya itu sumber dari yang jelas. Ya, misalnya kalau itu agama ya berarti hadis. Kalau itu ilmunya ilmu sains berarti ada sumber penelitiannya. Itu clear. Nggak pakai feeling kalau saya. Kalau itu opini, saya tulis opini gitu. Sekarang. Jadi saya jelas, ini sumbernya dari mana? Ini dan saya punya alasan. Kayak tadi saya ngontrak. Kenapa saya ngontrak? Saya punya alasan gitu. Jadi ketika orang komen, nah ketika orang komen, saya tinggal balas, saya punya alasan ini. Gitu loh. Nah, lalu dia masih komen, enggak gitu lah, bla. Nah, yang ketiga adalah saya memaklumi. Semua orang emang levelnya nggak sama pemikirannya. Profesor melakukan sesuatu, anak kecil ngomen, gimana sih ini gini. Ya, gimana ya anak kecil gitu. Kecuali anak ini juga profesor, jadi kita berdiskusi antara sesama profesor. Gitu. Ini diskusi antara orang yang punya mindset. Jadi gini, saya punya alasan, orang itu pun komentar dengan alasan. Saya basicnya melakukan sesuatu atas dasar ini sesuai syariat Islam misalnya ya. Ini sesuai dengan syariat Islam, sesuai agama. Orang ngomen sesuai feeling dia. Ya iya bakal beda gitu. Jadi buat saya sangat dimaklum. Oh, ya udah kita memang beda mindset. Ya saya kan nggak ngeganggu hidup Anda. Jadi ya udah lanjut aja. Jadi kalau hari ini ada yang komentar, misalnya saya sharing tentang topik pernikahan misalnya gitu ya, tentang job desk suami misalnya kemarin. Gini gitu ada yang bilang, "Alah ribet banget bahas suami tugasnya banyak banget" gitu. Ya udah memang beda sumber gitu loh. Saya nulis itu basicnya adalah dari syariat agama bahwa suami harus gini. Dia mungkin mindsetnya FTV. Ya FTV kan yang penting cinta-cintaannya kita ya udah kita beda, ngapain saya ribet-ribet, enggak ini tuh dari agama, capek banget lama. Jadi saya cuma bilang ribet banget, ya memang ribet, selesai udah biarin. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat Instagram saya, kalau ada yang ngomong negatif, saya cuma bilang, ya sepakat. Biar dia bingung sendiri. Nah, ini kok di komentar kok dia sepakat, tapi gitu ya. Gitu. Kan nggak ada waktu ya. Intinya sebetulnya, jadi kayak baper-baper tadi, yang poin pertama adalah pahami, buat saya, setiap komentar orang itu sebetulnya netral lah gitu ya. Ini slide terakhir ya. Nanti silakan kalau ada yang mau nanya, nambahin boleh ya. Tapi raise hand dulu sih. Nah, buat saya gini, semua yang ada dalam hidup kita tuh netral aja gitu. Ada orang komen negatif, ada orang berbuat kejam, netral aja gitu loh. Gitu. Ada orang yang bibirnya itu setajam silet, buat saya netral aja. Gitu. Nah, yang pasti adalah ketika datang ke diri kita, itu kita ngolahnya gimana? Kita mau ngolah itu mentah-mentah terus masuk ke hati atau kita lewatkan aja gitu loh. Gitu. Atau mau ya udah sekedar informasi ya gitu. Satu pelajaran besar yang saya dapatkan, ada seorang sahabat ya gitu ya, sahabat atau tabiin ya, maksudnya sahabat atau tabiin itu sebenarnya di zaman dulu ya ada orang, ini seorang pemimpin, lalu tiba-tiba ada orang datang ke pemimpin itu, dia bilang ke si pemimpin ini, kamu itu ya jadi orang tuh dasar bla bla bla, gini kamu buruk banget bla bla dan lain-lain, wah panjang lebar gitu. Terus si pemimpin ini diam aja, dengerin gitu. Dia bilang, pas udah beres orang itu ngomong, dia bilang gini, oh ternyata saya itu begitu, saya baru tahu, terima kasih loh udah ngasih tahu.
memang kadang saya itu mungkin ada hal yang saya tidak tahu. Jadi terima kasih udah mengingatkan saya. Insya Allah saya akan berubah menjadi lebih baik. Selesai. Kira-kira komentar orang yang komen itu apa? Cengok, kok dia tidak marah gitu loh. Kok dia tidak ngambek. Itu saya belajar, itu cerita sejarah itu buat saya itu sangat inspiring banget bahwa orang itu ya gitu. Orang marah-marah ke kita dan lain-lain itu sekedar informasi aja gitu. Oh iya, kita ngolahnya aja. Jadi akhirnya setelah itu ya udah kita lanjut aja untuk memperbaiki diri kita. Kalau ada hal-hal yang baik ya kita tangkap, jadikan bahan evaluasi gitu. Nah, yang pasti ya buat saya pribadi ya, baper itu jangan segala hal dijadikan, jangan semua hal yang diomongin orang itu dianggap sebuah serangan ke diri kita. Anggap aja semua omongan itu candaan. Jadi buat saya pribadi ya, membuat semua hal itu tidak gini ya, tidak membuat semua hal itu baper, tidak membuat semua hal yang diomong itu kita jadi ngedrop, tidak mau ngomentari segala semua orang gitu ya. Tidak mudah baper terhadap hal-hal yang tidak perlu, itu adalah bagian dari menghargai diri. Karena apa? Dengan kita akhirnya tidak mudah baper, dengan kita akhirnya tidak mudah baper, maka sebetulnya ya kita tidak perlu meluangkan waktu atau tenaga untuk orang-orang atau hal-hal yang tidak penting. Gitu. Jadi dengan itu kita akhirnya menghargai diri kita, waktu kita lebih baik gitu ya, lebih banyak yang kita miliki, pikiran kita lebih tenang. Ya udah, kalau ada yang omongan negatif lewat aja, diolah aja gitu ya. Gitu sih, itu tipsnya gitu ya. Semoga itu bisa ngasih gambar, itu tips aja dari saya ya. Kalau ada yang mau punya tips lain boleh. Kalau ada yang mau sharing pengalaman perbaperan, kekesalan atau apa boleh ya, silakan ya, di sini nih, ini ruangnya. Silakan boleh kalau ada yang mau berbagi teman-teman semua, itu dari saya ya gitu ya. Boleh. Silakan ya. Ada mungkin gimana? Boleh Gifari ya gitu ya. Boleh. Bener Kang, mau nanya. Gimana tuh? Saya nonton Sherina nggak? Sherina yang mana dulu ini? Yang kemarin. Nonton Sherina, petualangan Sherina. Tonton itu. Iya. Sebenarnya itu kan ada sedikit nyambung lah pada topik hari ini. Gimana tuh? Kan si Sherina suka dikata-katain kenapa si siapa? Si Saddam. Ya, Saddam ya. Hussein dulu ya. Kita sebutnya. Siapa? Dulu mah anak-anak kita bilangnya Saddam Hussein. Kalau saya Saddam Hussein loh. Iya, suka dikata-katain ya si Sherina itu. Nah, tapi kan dari situ dia jadi kuat ya. Jadi cewek yang kuat gitu kan, secara mental dan fisik juga gitu. Si Saddamnya yang cowok agak-agak jadi, karena dimanja sih ya, karena sering dimanja. Nah, ini menarik juga tadi nyambung ke kisahnya sahabat ya. Saya jadi ingat potongan ceramahnya Gus Baha yang bilang gini. Beliau kutip dari ceritanya Imam Syafi'i sih, nasihat Imam Syafi'i. Dia bilang, kalau kita tahu hikmah dari satu kritikan, mungkin kita malah bersyukur ya. Kalau dari nasihatnya Imam Syafi'i bilang gini, Gus Baha mengutip, misalnya nih di pundak Kang Coki itu, kita lagi ngobrol gitu, terus di pundak Kang Coki itu ada kalajengking gitu. Nah, saya bilang, Kang, itu awas ada kalajengking gitu kan di pundaknya. Kira-kira Kang Coki akan berterima kasih sama saya apa enggak? Gitu. Berterima kasih tentunya. Terima kasih ya. Kenapa? Karena kan ada sesuatu bahaya yang bahaya gitu ya. Iya. Kita nggak tahu, Kang Joki nggak tahu kan posisinya, yang tahu kan saya yang lihat. Nah, kayak gitu. Nah, itu pesan yang dalam, yang ringan ya. Jadi kadang kita kan nggak ngelihat ya apa yang kekurangan dari kita. Dan nyambung ke ceritanya Kang Joki tadi itu dalam banget. Saya juga pernah dengar tuh, udah lama banget dan saya baru. Nama Khalifah kalau nggak salah cerita itu. Iya, ntar saya mau cari lagi itu. Oh ya, sharingnya gitu. Itu inspiring banget saya itu. Jadi iya udah. Bener, jadi ya dapat sih Kang, dapat banget gitu ya. Dan memang saya juga mengalami fase itu yang dimana saya bukan di luar juga, tapi juga dalam rumah ya. Itu berat itu dalam rumah. Itu berat banget gitu kan. Di mana teman-teman ada yang ngalamin juga ya. Yang keluarga itu mestinya kan jadi support system yang garda utama gitu ya. Tapi
ini kok malah banyak ngejatuhin. Tapi tergantung kondisi juga ya. Kamu ada yang sebagai mungkin depresi, ada yang bagi saya jadi tempaan mental ya. Karena ketika di luar ada orang ngejelekin, ada orang ngejatuhin. Pas saya juga pengalaman kerja di sana di mana. Itu mau bos, mau atas, mau temen gitu, ngomong apapun saya udah biasa aja memang. Lu belum seberapa sama gua dihina sama bokap gua gitu. Dalam hati saya ngomong gitu. Jadi kayak ada tempaan mental gitu. Bagus Bilang, juga, Anda pola pikirnya bagus juga Anda nih. iya, Kang. Saya dari kecil masalahnya. Gak cuma di dalam keluarga, kadang bahkan di depan orang lain tuh yang ngomong aja gitu apa adanya. Kamu tuh gini apa sih jadi anak gitu. Wah, sakit hati banget kalau diulang-ulang ya. Tapi ada hikmahnya ya. Saya mikir gitu kan. Ternyata digituin nggak enak ya. Saya sama orang nggak boleh deh begitu, gituin aja. Kita dijelekin, diomongin depan orang, walaupun itu keluarga sendiri nggak enak ya. Apalagi sama orang lain gitu kan. Sebelum kita ngomongin kesalahan orang lain, coba diri kita deh kurangnya apa gitu ya. Tapi juga kan tentunya ada cara-cara tertentu ya kita mau ngingetin orang lain. Benar. Ya mungkin itu sih Kang dari saya. Semoga bermanfaat. Oke, thank you insight-nya ya benar. Jadi emang ada orang yang ngomong ke kita sebenarnya itu buat ngingetin kita juga ya, betul ya. Jadi itu semoga itu bisa jadi insight ke kita. Maka memang menarik sih. Ini saya tuh baca di 9gag ya, kalau teman-teman suka baca 9gag ya gitu ya. Buat saya itu tempat informasi dunia ya gitu. Jadi ada statement menarik, seorang komedian bilang gitu. Kamu tahu nggak kenapa Anda itu stres? Kenapa Anda sering stres sedangkan saya nggak stres? Karena bagi saya semua perkataan itu adalah candaan gitu. Tapi buat kamu semua perkataan itu adalah serangan. Termasuk candaan itu dianggap serangan buat dia. Nah, kadang-kadang ini kita pernah nggak ketemu di keluarga gitu. Gitu ya. Saya pernah tuh, saya baru juga, Pak, ya Allah baru juga nikah ya. Belum isi. Emang kayak di dalam hati saya, emang kayak tahu langsung main isi gitu ya gitu. Emang kayak tahu langsung diisi gitu. Saya bilang. Jadi itu sering banget dibahas. Dan sih ya, keluarga itu mungkin menganggap kita bercanda statementnya. Nah, kita menganggap itu serangan. Jadi buat saya adalah memang saya menarik ya di YouTube ada tuh The Art of Humor. Teman-teman harus belajar. Jadi emang punya ilmu humor itu sangat buat saya pribadi itu sangat efektif buat kita menjaga diri kita karena itu bisa jadi tameng. Hari ini orang kalau ini ya saya itu suka humor bukan karena orangnya suka humor juga sama basicnya sebenarnya. Tapi karena bagi saya itulah cara saya menghadapi orang. Jadi orang nggak tahu. Jadi gini ya, orang bakal kelihatan kalau saya nggak suka gitu, kelihatan. Karena saya orangnya sukanya humor misalnya, gitu. Jadi bisa memperlihatkan dan saya ngeliatin kalau misalnya orang itu statementnya kurang bagus ke saya, ya udah saya udah lewatin aja gitu orangnya gitu. Itu sering kelihatan. Jadi orang itu jadi si Coki ya gitu, saya tahu ya gitu. Nah, buat saya nggak masalah karena buat saya itu bukan memutus silaturahmi, itu adalah cara untuk menunjukkan bahwa ada yang salah dengan cara komunikasi Anda gitu. Buat saya itu nggak masalah. Nah, yang menarik, nah ini yang menarik nih. Yang tadi mana Arin masih hadir nggak? Arin, kamu masih ada? Masih, Kang, masih. Gimana kalau di kantor gimana rasanya? Menurut Arin sendiri gimana kalau di kantor? Harusnya itu, biar nggak baper. Harus, ya pasti sebenarnya atasan kayak gitu juga dia ada maksud tertentu gitu. Kayak dia mungkin juga ditekan kali sama atasnya lagi. Lagi bener-bener. Ini kenapa saya nggak bahas itu ya? Saya nggak bahas itu ya. Jadi kita think positif ya. Iya. Think positif bagus Anda, walaupun berat ya Rin ya. Walaupun berat. Jadi gini, kita ke kantor bosnya perilakunya misalnya agak brengsek misalnya bosnya. Mungkin hidupnya berat memangnya udahlah nggak apa-apa. Saya ikhlas digituin. Gitu kali Rin ya gitu. Iya benar-benar mungkin hidupnya berat. Berat ya, tapi ya kalau gitu konsepnya kayaknya hidupnya berat ya gitu. Kita yang berat maksudnya. Kita marah ke siapa? Kita marah ke suami. Kita marahnya ke anak gitu ya gitu. Nah itu aja sebut. Hati-hati, tapi benar loh. Di satu sisi kalau akhirnya itu kan emosi ya, kita kan nggak bisa ngeluarin di kantor. Itu kenapa di rumah tangga suami banyak yang marah pas pulang marah gitu, bete. Karena di kantornya dia nggak hati-hati tuh. Ada perasaan yang nggak enak di kantor dibawa ke rumah.
Atau teman-teman yang di perempuan juga sama, nanti anak-anaknya di korban. Ini kenapa sih ini anak? Gitu gimana gitu. Itu yang pengalaman yang sering kejadian ya. Gitu. Bagus itu. Salah satu poin agar kita nggak baper, poin yang berikutnya adalah think positif. Itu bagus. Itu saya juga suka mikir positif dulu ya. Tapi ini ada yang menarik tadi dari apa namanya itu dari Arin. Nanti saya nambahin yang Givari ya. Tapi kalau teman-teman ada yang mau nanya, diskusi, sharing boleh ya di apa namanya itu raise hand ya, mumpung masih ada waktu. Yang berikutnya yang menarik adalah gini. Ada momen di mana akhirnya memang kita nggak bisa berharap lebih orang itu berubah. Contoh misalnya kalau dalam konteks Givari itu keluarga misalnya. Ngubah keluarga itu susah banget gitu. Kan kalau tadi misalnya saya sharing tentang mana ya, sebentar. Bicara tentang apa? Mana nih tadi tuh ya? Tadi kan bicara tentang bahwa kita tuh harus sadar kita beda levelnya ya sama orang tersebut. Terus apa namanya itu kita ya memaklumi. Yang jadi problem adalah kalau keluarga nggak bisa karena ketemu terus, benar nggak sih? Kayak komentar orang tua gitu berat banget. Nah, buat saya ini tips juga ya. Tips juga yaitu adalah memanage ekspektasi. Kalau buat saya pribadi itu buat saya sangat powerful. Apa sih manage ekspektasi itu gitu? Ketika akhirnya ada orang-orang di lingkungan saya yang sebetulnya akhirnya harus ketemu terus, gitu ya. Ini kelakuannya gini, dan buat saya pribadi omongannya suka nggak enak ke kita gitu ya. Buat saya memang ekspektasi bahwa orang ini emang gini. Orang ini memang begini, dan buat saya pribadi emang dia akan melakukan itu. Udah. Tinggal responnya, ya udah saya nggak akan nanggepin. Saya kalau dia beda ya, antara dia bertindak buruk dengan dia akhirnya melakukan sesuatu yang buruk ke kita. Kalau buat saya, beda level. Orang yang akhirnya emang diserang secara sungguh-sungguh sehingga itu bisa menyebabkan keburukan, diserang secara langsung ya gitu. Nah itu buat saya pribadi itu harus dilawan gitu. Ya ketika melanggar aturan. Ini mah kalau enggak gitu, kalau enggak melanggar aturan ya udah nggak apa-apa. Nah ini kalau melanggar aturan memang harus kita lawan. Nah cuman kalau buat saya pribadi adalah memanage ekspektasi itu penting gitu. Misalnya si ini memang orangnya kalau ngomong suka gitu, suka negatif ke orang, ya udah gitu ya. Gitu. Jadi ketika dia orang itu ngomong negatif di hadapan saya nggak ngasih respon apa-apa, enggak, diam. Respon saya tuh diam. Ikut ketawa enggak, menyetujui enggak. Kan kadang sebagian dari kita nggak nyaman juga kalau bilang nggak gitu dong harusnya, itu nggak nyaman kan bagi sebagian orang. Kalau buat orang kayak saya yang emang suka bercanda, buat saya bilang bisa bilang begitu dengan konteks humor. Tapi nggak semua orang bisa gitu. Jadi diam adalah respon terbaik, meninggalkan bisa respon terbaik. Itu juga bisa salah satu respon. Tapi buat saya adalah manage ekspektasi. Ya, saya nggak berharap banyak dari orang ini. Saya juga tidak berharap dia berubah. Ya, saya udah tahu bahwa orang ini kayak begini. Saya sudah punya profile tentang orang ini. Ya pasti orang ini kayak gini, dan ya saya tahu bagaimana cara merespon. Itu ekspektasi sih sebetulnya. Nah, yang kedua dari Givari yang menarik sih tadi, itu jadi insight buat saya ya. Bahwa begini, orang itu memang kalau di depan kita tuh gampang banget ngoreksi. Ya nggak, Giv ya? Apalagi mungkin kalau keluarga, ini nggak menutupi sih, maksudnya basically kita di keluarga mungkin ada orang tua yang seperti itu ya, yang selalu komen kesalahan kita gitu ya gitu. Dan ternyata pas saya jadi orang tua, kadang-kadang ya gini ya, saya jadi orang tua ya, itu kadang-kadang suka keluar juga kadang-kadang kayak gitu ya, walaupun akhirnya beristighfar. Jadi ini ya, itu hal yang memang sering keluar ya, tapi niatnya yang harus kita pahami. Niatnya sebenarnya baik si orang tua ini sih, kalau saya nangkep ya. Cuman, nah ini poin maklum, mungkin nggak semua orang levelnya sama, termasuk level komunikasinya, ilmu menyampaikannya, mungkin nggak semua orang sama, nggak ngerti. Mungkin kalau orang itu ikutan kelas public speaking dan komunikasi interpersonal, ya mungkin jadi enak ya gitu cara ngasih tahu. Cuman nggak. Kadang-kadang kan itu ya, orang di keluarga kan ada tuntutan gitu kan ya. Kadang nilai udah 85 aja ditanya kenapa nggak 100. Ya Allah ya Robbi ya Robana gitu kan misalnya. Kayaknya susah banget gitu. Nah, tapi yang menarik yang kita tahu adalah ini adalah hal yang ini, kalau kita ngomen orang seneng ngomen di depannya negatif. Cuman kalau muji orang itu jarang di depannya. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Muji orang, apresiasi orang kita jarang loh di depan itu. Gitu. Maksudnya tuh
kita lebih banyak mendapatkan komentar negatif dibandingkan apresiasi. Makanya saya tuh tiba-tiba kalau di Instagram ada yang japri, Kang, makasih banget dan lain-lain gitu. Ada satu gitu, alhamdulillah gitu. Saya kira orang yang merasakan manfaat itu jauh lebih banyak tapi nggak ngomong. Saya ya gitu. Nah, tapi yang ngomong itu adalah orang-orang yang entah berantah kita nggak kenal terus komen negatif itu lebih banyak muncul gitu. Jadi buat saya pribadi ternyata emang konsep kehidupan seperti itu, ya udah jalanin aja. Maka kalau dibandingin ya teman-teman akan lebih banyak mendapat komentar negatif sebetulnya apalagi daripada komentar positif. Mendapat ya. Maksudnya muncul, tapi yang perlu kita pahami bahwa kita itu ya ketika niat kita untuk kebaikan ya gitu dan benar, insya Allah banyak yang mendukung dan saya sih meyakini itu ya. Itu yang saya pahami. Silakan. Kalau ada yang masih di-sharingkan boleh ya gitu. Ada yang mau nambahin ya? Oh, 9gag apa masih garing sekarang Kang gitu ya? Ya itu sekilas-sekilas lah. Kalau buat saya menginfo penting aja. Gitu ya. Oke, silakan ya. Ini dari Vivin ada nih. Vivin dulu sering suka overthinking terhadap omongan orang. Dan karena saking seringnya sekarang sudah biasa orang lain mau ngomong apa. Ini jadi tertempa gitu ya Vivin ya gitu ya. Vivin ada nggak? Hadir nggak sekarang? Vin, di manakah dirimu? Dulu saking seringnya overthinking, jadi akhirnya wah gitu ya gitu. Gimana Vivin? Boleh sharing dong? Gimana Vin? Siap-siap dulu Vivinnya gini. Gimana Vivin ya gitu? Boleh hadir nggak Vivin? Kalau enggak sambil nunggu Vivin ya. Nah, Givari silakan. Giv, gimana Giv? Resen boleh. Silakan. Mana Givari? Atau kepencet itu gimana? Ya, tadi Kang Coki bicara soal level, aku jadi ingat kemarin nggak lama lagi ngobrol sama saudara ya, sepupu. Kebetulan karena masih saudara jadi enak ngobrol gitu ya. Sharing tentang quarter life crisis dan sebagainya, dan karena ternyata beliau juga ngalamin apa yang saya alamin. Artinya kebetulan bapaknya orang Jepang ya, tapi ibunya orang Indo. Oh, bapaknya Jepang. Bapaknya Jepang dan lebih strict lah dari bapak saya. Artinya tahu sendiri ya kita budaya Jepang gimana ya, Kang. Itu katanya tuh kalau misalnya bersihin meja aja ya, itu bisa 5-10 kali, Kang. Dia bersihin meja aja 3 kali tuh bagi dia udah bersih, tapi bagi bapaknya orang Jepang itu sini kamu lihat, dipegang gitu kan, set, nih lihat masih ada kotoran kayak gitu. Buset, segitunya. Nah, ya dia udah banyak mengalami ini ya, istilahnya apa namanya, lika-liku, terus sekarang udah berkeluarga juga, jadi banyak belajar lah saya. Kemarin sempat ngobrol bicara soal level gini Kang, tadi kita bicara soal ego ya. Ego ini kan sangat pengaruh besar sama kehidupan kita ya. Tadi pengaruh juga kan ke baper ya. Nah, dia bilang setiap kita itu punya level ya. Beda, kita mesti bedain orang bodoh sama orang salah ya. Orang bodoh tuh kayak ya dia tahu bodoh tapi dia nggak mau mengakui dia bodoh gitu ya. Misalnya ya kita udah kasih tahu terus dia merasa benar gitu, menyangkal gitu kan. Nah, orang bodoh tuh. Dia posisi awalnya 0 nih, tapi karena dia nggak mau ngakui kesalahannya itu dia turun tuh -1 gitu. Tapi orang bodoh mau ngakuin kesalahan, dia sadar dia salah nih. Gue salah. Itu aja tuh udah naik tingkat tuh 1, terus dia mau benerin, naik lagi tuh tingkat. Nah, sudah saya ngomong, kita tuh jangan turunin level ya jadi orang. Misalnya ntar ada orang ngasih nasihat atau ngasih apa, kita tuh mesti nggak ada ego gitu ya. Biar nggak ada ego, kita nggak boleh berharap gitu sama orang. Ya. Dan kita harus siap terima resikonya tadi bilang. Ketika kita udah ada interaksi satu sama lain, artinya kita udah siap menerima interaksi resiko gitu ya. Misalnya di tempat kerja, terus kita baru kenal satu orang, ya kan, terus dia minta tolong sama kita. Ya jangan ngomong karena gue baik,
karena gue mau berbuat baik gitu, karena gue baik terus dia orang baru terus gue banyak berharap lah intinya gitu, terus kita lupa ada risikonya nanti gitu kan. Nah itu jadi kadang ya kita semua belajar ya, bertumbuh bersama sih, jadi saling mengingatkan. Saya kemarin tuh jadi ini banget, oh iya, jadi sampai sekarang saya ingat apa namanya, inget itu ya, kita punya level nih. Di sekarang misalnya saya anggap level saya tetap di nol lah, jangan sampai turun minus gitu. Nah di situ sih kan soal bicara level itu. Level tuh, iya benar. Jadi sebenarnya memahami, kalau bener banget bahwa kita harus bedain orang bodoh dan orang salah. Kalau saya caranya gini, karena saya kan orangnya kalau ngomong nggak pakai feeling ya, gitu ya. Gitu, tapi pakai saya bersyukur ya, kalau salah jurusan saya masuk di biologi. Jadi mindset tentang bagaimana pentingnya mengatakan sesuatu memakai sumber itu penting banget ya gitu. Jadi ada sumbernya. Nah, ketika orang mendebat saya, kalau dia bilang saya salah, saya bilang mana sumbernya gitu lah. Gitu. Jadi feeling gitu. Nah, itu kelihatan orang itu apakah dia bodoh atau satu dari situ gitu. So, dari diskusi awal itu nanti dia kelihatan nih orang, oh enggak, dia mah pakai kepercayaan gitu. Kan kadang-kadang ada yang suka gitu ya, kayak misalnya malam ini tuh harus begini, misalnya sholat malam ini ada nih, terus dia percaya hoax gitu kan. Nah itu kan, oh iya ini memang gini polanya. Jadi kita juga udah bisa nyeleksi dengan siapa kita memberi, dengan siapa dan obrolan apa kita memberikan waktu dan dedikasi tenaga kita. Karena gini, bukan berarti kalau dia bodoh atau salah di satu hal dia akan bodoh di semua hal, enggak juga. Karena setiap orang punya kelebihan di beberapa bidang begitu. Jadi saya, di bahasan ini saya nggak bahas sama ini. Jadi ini saya ada satu cerita menarik yang itu juga jadi inspiring buat saya. Pernah dengar cerita ini nggak ya tentang jadi dua anak gitu ya. Dua anak terus yang satu bilang 3 tambah 3 itu 5. Terus yang satu lagi bilang, ih bodoh banget, 3 tambah 3 itu 6 gitu. Si anak pintar sama si anak bodoh kan gitu. Si bodoh bilang 3 tambah 3 5. Berdebat berdua itu kan. 3 tambah 3 tuh 5 ya gitu. Nah 3 tambah 3 itu 6. Akhirnya mereka debat, si yang pintar kan merasa benar ya, kan lo tau. Kita adu deh gitu. Kita tanya ke guru. Yang salah digampar gitu. Yang salah digampar. Yang berarti yang merasa pintar merasa benar nggak? Merasa benar lah, karena emang benar 3 tambah 3 6 kan. Larilah mereka berdua. Ayo kata yang bodoh itu kan. Lari tuh yang bodoh. Sama gurunya. Guru, 3 tambah 3 tuh berapa jawabannya nih? Kita mau buktiin katanya. Kalau yang benar, yang salah nanti ditampar gitu. Terus gurunya bilang 3 tambah 3 sama dengan 6. Gitu. Nah, yang pintar bilang, saya kan tuh yang benar. Gitu. Akhirnya si yang pintar ngegampar si yang bodoh lah ceritanya kan ya. Gitu. Tapi habis itu gurunya nampar yang pintar. Ditampar. Kenapa saya ditampar? Karena kamu menghabiskan waktu untuk hal yang bodoh. Coba ya enggak? Jadi dia tuh ngapain sih ngedebatin yang udah jelas gitu? Maksudnya udahlah gitu. Yeah. Ngapain sih kamu dedikasian waktu untuk hal yang nggak penting gitu? Itulah kebodohan kamu gitu. Itu kebodohan kamu. Jadi udah tahu pinter, tapi kita berdebat dengan orang bodoh. Nah itulah kebodohan orang lain. Jadi itu maksudnya teman-teman pahami bahwa tadi kan saya bilang ya, ketika teman-teman mau melakukan sesuatu, tapi kalau teman-teman di komentar akhirnya teman-teman ragu, itu jangan jadi takut, tapi berpikir ulang. Berarti teman-teman udah yakin belum dengan apa yang diucapkan ataupun dilakukan gitu? Sumbernya jelas nggak gitu? Karena kalau saya sumbernya jelas, saya bisa adu argumen. Dan ketika orang itu ngomong sesuatu, saya jadi gini, oh mungkin sumber dia lebih baik. Jadi pas dia ngomong, oh iya benar, saya yang salah. It's fine gitu. Nggak apa-apa. Kita perbaiki diri. Gitu sih. Gitu ya, mungkin yang Givari juga ngalamin mungkin ya. Seru banget kan ceritanya. Gampang juga. Ya kan? Dari situ saya bilang, aduh nggak bisa. Aduh. Isu. Oke ya, gitu. Kan. Ya sama-sama ya, thank you ya. Itu contoh. Thank you juga tadi udah nambahin bahwa tentang leveling itu ya tadi benar gitu. Tentang bodoh, dan saya tuh thank you banget Givari udah nge-reminder itu ya gitu. Gini bukan berarti kita pinter, bukan gitu kan. Bukan, maksudnya bodoh itu adalah dia tidak mau menerima di sesi diskusi gitu. Pinginnya menang sendiri itu bodoh. Kalau salah mah ya kurang tepat, itu sesuatu yang biasa terjadi.
Kayak ada Tari mau nanya, Tari mau diskusi open, mungkin masih ada waktu nih. Tari gimana? Tari Aktariani. Halo Tari, hadir? Gimana? Atau saya bacain aja Tari. Halo? Nah, gimana Tari, boleh ya? Silakan. Kamu bisa Iya, on nggak kameranya? Menemani di sini. Enggak, lagi pakai baju tidur. Wah, ya nggak apa-apa. Udah pakai selimut langsung gitu. Udah nggak apa-apa. Iya. Maklum lah ya. Iya. Gimana Tar? Iya, jadi kan gimana ya, dari keluarga itu memang terbiasa dengan tidak bisa mengutarakan pendapat gitu kan. Sedangkan saya ini orang yang pemikir gitu, Kang. Nah, jadi kadangkala saya tuh selalu mengalami kalau misalnya pendapat saya disela atau dikontra, itu saya kayak yang kesel gitu ya, Kang. Terus seiring berjalannya waktu, ketika ada seseorang atau ketika dalam forum pendapat saya itu disela, saya pernah pernah baca buku lah gitu untuk bahwa memang manusia itu akan menjadi pembelajar gitu loh selama hidupnya gitu kan. Nah, jadi untuk menghindari rasa kesel ya, pasti kan kita juga kalau punya pendapat kita belum selesai terus disela, udah disela, kadang diselanya juga nggak sesuai sama gagasan yang kita sampaikan gitu kan, Kang. Terus juga kita udah tahu orang yang nyela kita itu nggak paham sama konteks gitu, Kang. Itu kan kita udah pengen cepet-cepet bales gitu ya, cuman karena kadang mereka orang lebih tua gitu kan, atau terkadang di diri kita juga sebenarnya masih ada yang kurang gitu kan. Nah, jadi untuk menghindari rasa kesel saya gitu ya, dulu saat saya nggak bisa menerima perbedaan pendapat tuh, ya saya mulai merasa, oke, mungkin dia ada benarnya juga, jadi saya dengerin dulu gitu. Satu itu. Terus kalau nggak yang kedua, udahlah biarin aja dia ngomong gitu kan. Mungkin dia pengen merasa dia punya pendapat gitu kan. Terus ya itu baru sampai situ sih Kang. Cuman kalau misalnya saya sampai sekarang juga masih baper gitu kalau misalnya saya mau nulis status gitu ya. Saya sering banget kan nulis status itu nggak panjang sih, maksudnya kayak cerita gitu kan. Itu saya pernah dapat komentar yang nggak baik gitu kan. Udah kayak gitu saya mutung. Tapi baru 30 hari kemudian itu lagi. Kayak banget. Mirip ya kita ya. Salaman dulu kita. Iya, makanya tuh gimana sih biar ngebus gitu. Udahlah jangan ini lagi gitu. Sedangkan dari kecil sampai besar itu kayak budaya saya di keluarga itu kayak yang nggak bisa bilang pikiran alternatif kita tuh nggak bisa kita sampaikan saat kayak Bapak di kampus-kampus gitu. Jadi cuman iya tidak gitu. Itu kan kayak butuh, kayak udah nempel gitu nggak sih Kang, atau gimana ya? Iya benar-benar. Kalau di Instagram saya beberapa waktu lalu, saya kalau untuk orang tua kasus khusus ya, ada pemahaman tentang bakti terhadap orang tua yang menurut saya miskonsepsi itu. Sehingga kita nggak berani untuk menolak komentar orang tua. Nah, itu ya saya juga mengalami ya gitu ya, nggak enak gitu kalau orang tua minta apa gitu. Nah, cuman seiring bertambahnya ilmu dan wawasan, ternyata bagaimana kita menghadapi menurut saya jadi lebih dewasa. Saya bahas yang tadi dulu tentang yang di orang tua tuh kayak gitu. Gimana? Ada momen di mana orang itu, jadi gini, orang itu sebetulnya ngomong kadang memang bukan peduli dengan kita, dia peduli dengan dirinya sendiri. Orang tuh ya, termasuk orang tua kita. Perdebatan saya itu yang saya ingat yaitu cukup panjang itu PNS. Saya tidak pernah bahas urusan karir panjang dengan orang tua ya. Maksudnya saya nggak pernah ngobrolin hal yang panjang tentang apapun kecuali bahasan PNS. Gitu, pemilihan PNS. Ibu saya pengen saya PNS, saya nggak mau. Oh gitu ya, gitu. Tapi nggak sampai marah-marah, enggak. Cuma berulang-ulang aja gitu loh. Dan saya kan lama-lama tuh kayak aduh gitu. Kenapa sih gitu, PNS? Akhirnya diskusi aja. Gitu. Nah, buat saya banyak obrolan orang tua, komentar orang tua yang kadang-kadang mau orang tua ataupun keluarga yang nggak saya tanggapi. Nggak saya tanggapi itu ya nggak apa-apa. Mungkin dia hanya sekedar ingin mengeluarkan unek-unek dia, selesai. Gitu. Karena itu nggak ngaruh ke saya ya. Misalnya gini, kamu tuh harusnya gini. Itu komentar, saya bisa memahami. Dan itu buat saya komentar itu ya teman-teman ya, opini itu relatif. Saya beli mobil itu pasti ada yang setuju atau yang enggak.
Dan buat saya itu relatif. Jadi ketika saya milih mobil, saya pastikan ini sesuai kebutuhan saya. Jadi kalau ada yang komen, nanti gini, ada yang komen nih, kok pilih mobil gini. Ya ini kebutuhan saya terpenuhi, gitu. Harusnya kan gini. Ya ini kan kebutuhan saya terpenuhi. Mau komen apa lagi? Nah, yang berikutnya adalah ada diskusi yang menurut saya ini mau gak mau harus dihadapi, nggak bisa kita kabur. Ketika obrolan itu memang menentukan jalan hidup kita, itu penting. Pemilihan karir, pemilihan pasangan, konsep berumah tangga, tempat tinggal, ini adalah hal-hal yang berpengaruh besar. Memangnya ketika kita milih tempat tinggal itu sekedar bicara tentang tempat dan nabung uang? Oh bukan. Itu bicara tentang bagaimana seorang laki-laki itu dipaksa untuk memanage rumah tangga. Bagaimana seorang perempuan tidak bergantung kepada keluarganya lagi selain kepada suaminya. Itu prosesnya panjang. Jadi saya bilang, saya sampai kemarin ngobrol sama ibu saya bayar kontrak segini puluh juta, itu kayak sekolah, saya bilang. Kayak sekolah saya bayar sekian juta untuk belajar sebuah ilmu. Jadi saya kontrak itu poinnya. Bukan sekedar nabung, saya bilang gitu. Itu perdebatan sekarang. Kalau sekarang sama ibu saya udah nyantai. Wah, waktu PNS, dulu kenapa yang saya lakukan adalah, teman-teman ini tips ya. Daripada teman-teman gini, ketika orang ngomong, ya, atau orang tua, itu bukan serangan, teman-teman. Itu harapan yang disampaikan dengan cara yang tidak tepat biasanya. Harapan yang disampaikan dengan tidak tepat. Yang kita lakukan adalah saya belajar dari sesi coaching. Sesi coaching ini menarik. Kalau coaching, orang itu tidak pernah, jadi gini, kalau orang meminta sesuatu, itu nggak didebat, tapi ditanya balik. Itu yang saya pelajari juga dari Bu Eli Risman. Ketika orang tua saya bilang tentang jadi PNS, ya, saya tanya balik, kenapa? Kenapa pengen jadi PNS? Apa alasannya? Gini. Oh gitu. Saya dengerin dulu sampai beres. Mindsetnya ternyata satu, orang tua kita itu ya. Orang tua kita tuh ingin kita mendapatkan yang terbaik sehingga aman secara finansial, ternyata hidupnya bahagia, sesimpel itu. Yang kadang kita beda, pemikiran kita, yang membuat level kita berbeda adalah cara mewujudkan itu. Orang tua pakai cara PNS misalnya, saya caranya adalah jadi entrepreneur. Itu yang membuat perbedaan. Perbedaan ini harus didiskusikan. Suka tidak suka, berkonflik tidak berkonflik, ini harus dipertemukan. Karena kalau enggak, saya bukan tipe orang ini. Ya udah, saya hidup masing-masing. Saya keluar dari rumah ini dan saya jadi entrepreneur, saya nggak mau. Saya ingin ibu saya terlibat dalam kehidupan saya. Jadi ya itu yang saya lakukan. Itu yang saya obrolin sama ibu saya panjang lebar. Dan kadang-kadang ngapain? Kadang-kadang dikomentarin ya. Jadi entrepreneur mah gajinya nggak tetap, gini-gini. Nah, karena saya bisa humor, saya bilang, benih jadi PNS gajinya tetap. Saya balikin. Itu dia. PNS itu gajinya tetap. Ibu saya bilang, naon sih. Gajinya tetap segitu aja, entrepreneur dong gitu. Walaupun sekarang juga nggak gede-gede amat, sebenarnya masih gede PNS saya gitu. Tapi kan ngeri itu step baik. Jadi itu yang pertama, kayak tadi bilang Tari ya, ada momen-momen kita emang gini, ini kayak potensi baper nih, penting untuk dihadapin. Kalau nggak penting tinggalin. Tapi ada hal yang baper, nggak baper, ini harus diobrolin karena ini berkaitan gitu ya, suka tidak suka. Yang teman tadi statementnya Gifar itu ketika ya kita naik level statementnya. Nah, yang menarik adalah ketika kita akhirnya terbiasa untuk diskusi, kita tahu mana ranah yang harus kita hadapi, itu nanti kita jadi tahu mana yang harus kita jadi naik level. Saya di kantor, kalau ada ini di kantor saya dulu, saya juga kerja kan. Kalau orang komentarnya udah ada komentar negatif, saya nggak terlalu peduli. Tapi kalau ada orang yang akhirnya gini di luar dari peraturan, ya gitu ya, semena-mena saya hadapi gitu. Saya bilang ini nggak benar, kamu nggak benar, nggak seharusnya kamu kayak gitu. Terus itu mau atasan saya gitu kan, waktu itu saya selalu gitu. Itu yang dilakukan karena itu kita bicara tentang kebenaran begitu, dan ini yang harus dilakukan. Gitu sih sebetulnya yang saya pahami ya terkait itu ya. Jadi memang bicara tentang tadi ya, haruskah semua ditinggalkan perdebatan itu nggak juga sih gitu. Tergantung mana perdebatan yang penting untuk hidup kita gitu. Itu sih kalau saya pribadi ya, gitu sih Tar gitu. Gimana komentar Tari gitu? Tari pernah merasakan itu juga atau gimana tuh? Iya sih, jadi kadang kan daripada kita ambil daripada dipikirin, kadang kita udahlah biarin aja dia untuk mengungkapkan pendapat dia gitu. Toh nanti juga nggak dijalanin gitu usulan yang dia pilih gitu. Cuman kan kadang saya tuh kadang nggak bisa buat
slow gitu loh. Ya tetap aja dipikirin juga gitu. Kayak yang ngapain sih berpendapat, ujungnya juga nggak bakal dikerjain gitu. Sebenarnya kan tuh kayak yang buang-buang energi ya. Mendingan kalau emang beneran nggak dipikirin, ya udah nggak usah dipikirin gitu kan. Iya benar. Itu dia. Memang jadi gini bicara tadi ya. Saya mirip sama Tari mirip, dan mungkin Tari mewakili banyak orang ya sebetulnya. Jadi memang kita basically kalau jadi manusia nggak ada yang suka dikomen, manusia nggak ada yang suka diatur. Itu udah peraturan rules, nggak ada orang yang suka diatur. Jadi kalau kita melakukan sesuatu diatur, harusnya kamu gini. Siapapun yang ngomong itu kita nggak suka. Itu yang perlu dipahami ya. Jadi kita nggak slow sebetulnya. Nah makanya habis itu kita harus ngapain? Itu kita harus cari respon. Saya itu gini, komentar orang masuk langsung saya ubah gitu ya. Saya bilang gini, dia ini ngomentar ini sebetulnya mungkin ya tadi kayak Airin bilang ya di awal, ya mungkin dia tuh sebenarnya nggak punya teman ngobrol, atau sebenarnya dia ingin meluapkan ada permasalahan, terus ya mungkin kebetulan lihat kita, dia curhat ke kita aja, ya udah nggak apa-apa. Apalagi ketika omongan itu tuh nggak dilakukan juga, kita udah tahu lah gitu. Ya udah sih ya, kita nggak banyak komentar. Silakan aja. Ya itu jadi pahala lah buat kita. Semoga apa namanya itu ya, kesediaan kita dalam mendengar itu jadi pahala. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bicara tentang tadi misalnya nggak slow. Itu memang basicnya manusia punya ego, dan itu buat saya itu harus dilatih gitu. Karena saya juga pernah mengalami itu, dan cara menghilangkan itu adalah dengan selalu mencari hal positif kayak, ya Allah dia kok ngomongnya begini ya, ya udahlah kasihan mungkin dia tuh stres, biarin lah. Dan saya diam juga jadi pahala buat dia. Gitu. Nah tapi dengan bilang diam itu bukan diterima, jadi ya udah sih semoga itu jadi manfaat ya anggap aja orang nyerocos aja gitu. Anggap itu, dan itu latihan. Saya bilang ini kan mengubah mindset, dan mengubah mindset itu nggak simpel kita baca buku berubah, enggak, dilatih. Dan saya butuh berapa bulan untuk bisa melatih setiap ada komentar negatif itu jadinya nggak ngefek ke saya hingga saat ini. Dan kalau udah lewat momen itu, sampai teman-teman kapanpun teman-teman pasti strong dalam menghadapi komentar-komentar negatif, jadinya nggak apa-apa lah. Itu mungkin ya. Ya, semoga itu bisa ngasih insight juga buat Tari dan teman-teman ya. Gitu ya. Thank you Tari udah sharing dengan kita ya, gitu ya. Gitu. Oke, baik. Ini sebelum saya tutup, ini ada pertanyaan satu masuk ya, gitu ya. Gitu. Tambahan ini karena penting menurut saya pertanyaan. Apa dengan cara mengalihkan mindset perihal komentar negatif itu baik, Kang, gitu ya? Gini. Jadi buat saya komentar itu sebetulnya balik lagi ya, komentar itu netral, semuanya buat saya itu ya gitu ya, gitu, itu netral buat saya pribadi gitu. Nah terus akhirnya Kang jangan tutup dulu, kopinya belum habis, seruput langsung ya gitu. Gitu. Ini saya kan harus ini anak ya. Jadi kalau misalnya ada komentar itu buat saya itu netral. Jadi negatif ketika kita ambil hati komentar itu, gitu. Ambil hati itu. Kita menganggap itu serangan, kita menganggap itu adalah serius ke kita gitu. Orang itu akan memperhatikan segala gerak-gerik kita. Enggak gitu, enggak semua gitu kok. Enggak gitu. Jadi buat saya itu ya enggak masalah gitu. Nah, pertanyaan lanjutnya dia bilang, bukankah itu memendam emosi negatif? Oh, bukan, beda. Ini bukan memendam emosi negatif. Gitu. Justru ini adalah cara bagaimana komentar orang itu tidak menjadi emosi negatif di diri kita, gimana caranya, itu PR-nya maksud saya tuh gitu. Makanya buat saya memaklumi orang, kan jadinya kita nggak emosi, ya nggak? Memaklumi orang, memahami dia beda level, gitu kan? Gitu. Jadi itu bagaimana cara kita untuk tidak memendam emosi itu, gitu. Nah, kalau udah masuk kadung jadi emosi, teman-teman carilah respon terbaik teman-teman. Itu teman-teman harus memikirkan itu. Mau diomongin langsung, silakan. Mau teman-teman bikin tulisan, silakan. Kalau saya pribadi jadiin itu tulisan biasanya, atau enggak saya ke orang itu jadinya interaksi seperlunya. Buat saya kelihatan, karena gini, saya orangnya ceria, pas ke orang itu interaksinya seperlunya, dia bisa nilai sendiri. Dan buat saya itu udah selesai gitu. Itu cara saya melampiaskan emosi. Gitu. Jadi emosi ada nggak? Kadang-kadang ada. Kita manusia punya perasaan, dihina tetap sakit hati tetap. Makanya setelah itu cari gimana ekspresi emosinya gitu. Terserah itu menyesuaikan dengan diri gitu ya. Gitu. Jadi buat saya pribadi itu yang saya lakukan. Saya nggak mau
kalau saya bukan tipe yang gimana sih kamu bla bla bla, enggak, karena bukan saya tipenya bukan kayak gitu. Dia saya udah seperlunya aja kalau ngobrol gitu, dan buat saya itu cukup gitu ya. Anda hanya mendapat sebagian atensi saya, udah selesai gitu udah selesai buat saya gitu ya. Nah baik ya, itu yang mungkin bisa nambah insight ya buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Ini buat teman-teman yang sudah bertanya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya gitu. Ini ada beberapa yang masuk lagi dari DM yang langsung ya gitu ya. Mohon maaf karena sayanya ada agenda setelah ini ya gitu ya. Mohon maaf. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Karena cek saya mah dari awal sih nanya ya gitu. Cuma mungkin baru kepikiran, nggak masalah ya buat saya pribadi. Saya mau reminder aja buat teman-teman, tips biar kita akhirnya nggak baper sama komentar orang. Itu yang pertama adalah menyadari bahwa nggak semua hal itu disukai gitu ya. Tidak ada satupun hal di muka bumi ini yang disukai semua orang. Bahkan contohnya Nabi dengan membawa kebaikan yang itu dengan dibawakan cara lembut, ada aja yang nggak suka gitu kan. Jadi ya udah relax aja, teman-teman nggak usah takut komentar orang. Nanti gimana ya kalau nggak ada yang suka? Memang bakal ada yang nggak suka, sekalipun Anda orang terbaik di muka bumi. Terus yang kedua adalah jelas. Pastikan teman-teman tuh punya argumen atau dasar yang jelas ketika melakukan sesuatu. Bagi saya, melakukan sesuatu itu harus jelas. Ini sesuai syariat agama, ini ilmu yang memang benar, di mata Allah benar. Jadi kalau di mata manusia salah, saya bisa punya argumen, gitu, jelas, gitu ya, ada alasan, gitu. Jangan by feeling, jangan by feeling. Kalau mau by feeling pun bilang memang itu by feeling. Kalau memang itu opini, jelas bahwa itu opini, sehingga kemungkinan bisa salah. 3, memaklumi bahwa manusia itu nggak semuanya sepaham, nggak semuanya seilmu, level komunikasinya berbeda. Jadi, nah di satu sisi ya, teman-teman ketika melihat orang lain bersikap buruk, maklumi, bangun positive thinking-nya kayak gini. Ya, ini emang beda level sama saya ya. Saya kalau ada orang gila datang komentar negatif ke saya nggak akan komentar apa-apa. Lah ini orang gila. Contoh, mohon maaf, ini jauh ya ekstrim. Ini orang gila gitu, kamu jelek gitu di pinggir jalan. Ini kan kondisinya beda level. Ini bukan maksudnya membuat orang gitu, bukan. Maksudnya memahami memang ya kita mah bukan, kita ini orang yang sabar, memahami cara berkomunikasi, dan itu bukan cara yang baik. Dan saya tidak akan bertindak buruk karena hanya sekedar melihat orang lain bertindak buruk. Gitu ya. Berikutnya adalah pahami bahwa sebetulnya banyak orang yang mungkin merasakan manfaat dari apa yang kita lakukan, cuman mereka nggak bilang aja itu di depan kita. Saya meyakini itu banyak. Kalau niat teman-teman baik, saya yakin itu baik dan bermanfaat buat orang. Terakhir adalah manage ekspektasi, bikin profile tentang orang. Kalau memang kita tahu orang itu kurang baik komunikasinya ya, ataupun caranya ya kita udah punya paham, oh ini orang ini begini. Jadi ya saya memanage ekspektasi saya segitu aja sama orang. Begitu ya bahasan kita untuk sesi diskusi meet up kita di pertemuan hari ini ya gitu. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya teman-teman semua. Terima kasih. Insya Allah kita akan ada produktif meet up 3. Kalau ada yang punya insight, teman-teman boleh ya. Terakhir, kalau ada yang mau komentar di kolom chat sekarang boleh ya, tentang kayaknya topik apa yang harus dibahas lagi di minggu depan, boleh ya gitu. Terakhir mungkin kalau dari saya sebagai penutup, ya hargai diri teman-teman, ya hargai diri teman-teman, cintai diri teman-teman dengan cara jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, jangan buang-buang waktu untuk orang-orang yang tidak penting dalam hidup kita. Itu mungkin sedikit penutup ya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Yo udah sampai lewat 15 menit. Ada Arin, Nisa, Apis, Ari, Givari, Teh Dewi, juga ini ada siapa lagi, Islah, ada Tari ya, dan semuanya ya. Aja turun sekali. Sama-sama, thank you ya. Insya Allah kita nanti ketemu lagi di pertemuan 2 minggu lagi. Kalau ada insight boleh ya. Coba dong sebelum saya tutup, ada topik yang mungkin enak nggak untuk dibahas lagi di 2 minggu lagi ya. Ini obrolan sehari-hari aja gitu ya. Boleh ya gitu insight gitu dari teman-teman. Oke. Sama-sama Desi, thank you. Wulan juga, tadi ada Vivin ya gitu. Anida juga ya. Topik tentang menghilang. Ini ghosting maksudnya Islah gitu. Topik apa lagi nih gitu. Ini kalau ini secara resmi saya tutup aja ya. Kalau misalnya ada yang mau live juga boleh, silakan ya gitu. Oke, Reza bilang tentang nggak terlalu mencemaskan masa depan, boleh. Topik tentang ikhlas boleh. Nanti kita bahas ya gitu ya.
Oh iya, saya lupa informasi terakhir, teman-teman semua yang juga baru hadir, insya Allah minggu bulan depan, tanggal 8, sebenarnya kita ada kelas Productive Marriage ya, kelas persiapan pranikah ya. Temanya mempersiapkan pranikah dari awal sampai akhir secara komprehensif. Itu akan ditutup hari Kamis depan pendaftarannya. Buat teman-teman yang mau daftar boleh. Teman-teman yang belum mau daftar, ya boleh bantu share infonya juga nanti ada di grup. Nah, buat teman-teman yang mau dapat penghasilan, teman-teman bisa gabung jadi affiliate-nya gitu. Affiliate itu bantu ikut grup, bikin kupon, nanti share informasi kelasnya pakai kupon, nanti teman-teman bisa dapat penghasilan gitu. Ya, tahun lalu sih ada yang bisa berhasil dalam 3 hari bisa dapat sekian juta lah gitu ya, maksudnya tuh ya gitu. Nah, cuma itu gimana tekniknya nanti juga diajarin tips-tipsnya gitu di kelas. Oke, yang mau nanti silakan saya share infonya di kelas. Selamat bergabung. Buat teman-teman yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang di Productive School. Salam kenal, saya Coki. Semoga kita bisa banyak interaksi dan ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua. Baik, terima kasih ya teman-teman. Wah, topiknya tambahannya ada yang ikhlas, rezeki, ilmu yakin, hakul yakin ya gitu ya. Oke, baik. Nggak ngitung-ngitung, oke, dan maksimal. Boleh. Silahkan ya kalau ada yang mau share gitu ya. Nanti insya Allah nanti di grup juga akan saya share form feedback-nya. Kalau ada insight menarik hari ini, silahkan di-update di sosmed ya. Dan jangan lupa tag ke Productive School dan juga ke @coki_isroki biar bisa di-repost juga. Hatur nuhun teman-teman, selamat beristirahat, selamat beraktivitas kembali, dan selamat berlibur bagi yang besok libur, bagi yang tidak selamat bekerja. Ya, gitu ya. Semangat ya yang hari Sabtu bekerja ya gitu ya. Wah, bahas tentang relasi bareng Kang Zen, insya Allah nanti kita undang di sini ya. Hatur nuhun pisan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.